Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Azmi Fauzi dengan NPM 024. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai tugas metode penulisan lapor akhir saya. Untuk penelitian yang saya ambil pada kali ini adalah pengaruh kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan pada PT Unilever Tbk periode 2021-2022. Adapun yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul penelitian kali ini adalah yang pertama, perusahaan bisnis adalah entitas profit oriented, di mana perusahaan bisnis berupaya untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya dengan melakukan pengorbanan yang sedikit-sedikitnya. Akan tetapi sekarang perusahaan tidak hanya memikirkan tentang profit, melainkan harus memikirkan mengenai people dan planet, orang dan lingkungannya. Oleh karena itu, terdapat 3 tujuan perusahaan, yaitu profit, people, dan planet, yang dapat disebut dengan triple bottom line. Selanjutnya adalah Indonesia berada pada peringkat 26 terkait pencemaran udara menurut IQR, International Quality Air. Ini berdasarkan data berikut, di mana negara dengan tingkat pencemaran udara tertinggi adalah negara Chad, yang kedua Irak, Pakistan, dan Indonesia berada di 26 pada tahun 2021 dan 2022. Selain itu, upaya pemerintah dalam mengurangi pencemaran lingkungan juga didukung melalui program Menteri Lingkungan Hidup, yaitu PROPER, program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, di mana pada program ini perusahaan akan diberikan peringkat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menilai apakah perusahaan ini baik dalam mengelola kinerja lingkungannya. Kemudian selanjutnya saya memilih untuk melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan dengan potensi polusi yang cukup tinggi, yaitu mereka memiliki aktivitas di mana mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, barang setengah jadi, atau menjadi barang jadi. Dan saya memilih contoh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia adalah perusahaan Unilever, karena perusahaan Unilever merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Kemudian teori penelitian saya yang saya gunakan adalah teori legitimasi, di mana menurut Ligan pada tahun 2004, beliau menyatakan bahwa teori ini mengatakan bahwa perusahaan akan terus berusaha menjalankan aktivitas operasional perusahaan di bawah aturan dan norma sosial yang ada. Selanjutnya, teori yang saya gunakan adalah teori stakeholder, di mana Angelina dan Nursasi pada tahun 2021 menyatakan bahwa teori ini beranggapan bahwa kegiatan dilakukan oleh perusahaan bukan hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, melainkan memiliki kepentingan untuk stakeholder juga, di mana stakeholder yang dimaksud adalah pemerintah, rakyat, para pemilik, ataupun investor-investor lainnya. Untuk kajian pustaka di sini kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan suatu tolak ukur di mana perusahaan dapat dinilai dengan cara bagaimana perusahaan tersebut mengelola lingkungan yang ada di perusahaannya. Untuk menilai kinerja lingkungan, saya sebagai peneliti menggunakan tolak ukur PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian untuk biaya lingkungan adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana biaya tersebut dikeluarkan untuk mengelola lingkungan perusahaan. Untuk mengukur seberapa besar biaya lingkungan perusahaan, peneliti menggunakan rumus di mana rumusnya adalah biaya CSR dibagi dengan laba bersih. Menurut Hansen dan Moen pada tahun 2014 terdapat 4
kategori biaya lingkungan, yaitu yang pertama environmental prevention cost atau biaya pencegahan lingkungan, environmental detection cost, biaya deteksi lingkungan, environmental internal cost, biaya lingkungan internal, dan yang terakhir ada environmental external cost, biaya lingkungan eksternal. Kemudian untuk kinerja keuangan adalah tolak ukur terkait aktivitas perusahaan yang dapat diukur dengan kinerja keuangan. Apakah perusahaan tersebut telah melaksanakan aktivitasnya dengan baik atau belum, di mana untuk mengukur kinerja keuangan pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan rasio profitabilitas, yaitu return on asset atau ROA. Kemudian untuk hipotesis yang diambil oleh peneliti berdasarkan jurnal-jurnal terdahulu. Yang pertama, hipotesis pertama bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kemudian yang kedua, biaya lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Kemudian jenis, sampel, dan populasi penelitian pada kali ini. Untuk jenis penelitian kali ini menggunakan literatur review, di mana penelitian kali ini menggunakan berdasarkan penelitian terdahulu terkait dengan kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan juga kinerja keuangan. Kemudian sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah menggunakan jurnal penelitian terdahulu yang terdapat salah satu variabel, baik itu biaya lingkungan, kinerja lingkungan, ataupun kinerja keuangan dalam jangka waktu 7 tahun terakhir. Kemudian untuk populasi yang digunakan adalah penelitian terdahulu terkait semua variabel penelitian. Selanjutnya literatur review. Literatur review adalah suatu metode yang sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya ilmiah. Literatur review bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan. Ini merupakan pendapat dari Ulhak dan Rahmayanti pada tahun 2020. Intinya literatur review adalah suatu metode di mana peneliti menggunakan metode ini untuk menganalisis penelitian yang terdahulu. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.